Hari Prof. Sama SMP. Ini apa cuma menambahkan pertanyaan saja Bro untuk apa berpartisipasi dari yang ditanyakan oleh pas awal tadi itu menarik terkait masalah intrinsik perusahaan. Itu kan berkenaan dengan penilaian suatu kinerja keuangan, kemudian prospek pertumbuhannya dan kondisi pasar. Nah, apakah itu yang menjadi syarat untuk perusahaan berani untuk melakukan ekspansi maupun akuisisi? Artinya kan penggabungan atau menggabungkan, istilahnya dari dua perusahaan menggabungkan satu perusahaan itu. Apakah itu merupakan salah satu persyaratan? Bagaimana juga dengan penilaian kesehatan? Terima kasih. Sementara itu pertanyaan saya. Izin kelompok 3, Prof. Pertanyaannya itu kan yang tadi saya tanyakan itu masalah intrinsik yang dijelaskan. Saya cuma ingin meneruskan saja itu. Bahwa ada kinerja keuangan di dalam suku intrinsik itu, kemudian prospek pertumbuhan dan potensi pasar. Apakah itu juga menjadi itu yang dilihat untuk perusahaan berani mengambil langkah untuk mengakuisisi atau mengekspansi perusahaannya dengan perusahaan eh, itu perusahaan lainnya, itu penggabungan itu. Iya. Ya itu tadi saya sedikit ya pasal. Artinya begini, itu kan yang tadi saya ini kan masalah ini kan juga saya singgung masalah kesehatan itu, kesehatan artinya kondisi baik itu maupun skala keuangannya, kondisi pasarnya, perusahaannya. Itu sempat saya singgung tadi itu dalam pertanyaan. Artinya bila memang dikatakan bahwa katanya Prof tadi bahwa memang ada hitung-hitungannya untuk dikatakan layak untuk di merger, kira-kira alasan apa yang mendasari itu? Kalau misalkan memang layak, mengapa mesti harus istilahnya perusahaannya layak untuk apa jaringan ya? Oh, istilahnya begini, artinya misalkan dikatakan bahwa perusahaan itu dikatakan layak, kemudian sehat secara pemeriksaan kesehatan perusahaan itu, mengapa mesti harus melakukan merger atau ekspansi? Itu bagaimana itu? Iya, kelompok 4 dan pembahasan yang berlanjut. Mungkin, ya. Terima kasih Bu, menarik sekali jawabannya. Kemudian begini Bu, apakah di dalam isi makalah tadi, karena itu mepet sekali sebenarnya waktu pengiriman makalahnya di dalam grup itu. Bayangkan cuma selang berapa menit langsung dikirim, kemudian berlangsung proses perkuliahan. Artinya kan kita yang sebagai yang di luar dari kelompoknya Ibu ini agak ketinggalan ketika mau mengejar itu. Nah, yang saya ingin lanjutkan pertanyaan tadi itu, enggak begini. Ya, sudah. Ya, sudah, tapi itu kan strategi. Ya, artinya begini. Enggak begini. Enggak. Wah, begitu ya Bu ya. Ya. Nah, bagus ya Bu. Artinya begini yang saya ingin tambahkan. Itu kan tadi disinggung masalah yang saya kaitkan masalah intrinsik ini, bahwa apa-apa itu dilihat dari prospeknya, prospek keuangannya, pasarnya apa ini. Sama juga yang dikatakan oleh Prof tadi bahwa akan dinilai juga potensi keuangannya apakah layak atau tidak. Nah, yang saya ingin tanyakan karena saya belum dapat di dalam makalah tadi, seperti yang dikatakan oleh Ibu Umu tadi bahwa kita S2 itu dituntut hanya waktu 5 menit. Baru juga saya dapat statement ini Bu. Ya, luar biasa juga. Apakah yang saya tanyakan, apakah ada di dalamnya ini, bagaimana hasil pembagiannya ketika melakukan suatu merger itu antar sesama perusahaan? Bagaimana ada penjelasan di dalam makalah yang dipaparkan? Kan ini kan ceritanya sudah layak, sama-sama sehat, mumpuni untuk saling bergabung. Apakah bagaimana pembagian-pembagiannya ini? Apakah ada juga dipaparkan di dalam makalahnya Bu? Karena kan berkaitan. Nah, kalau begitu jawabannya Pak Sawal kira-kira ke
yang mana yang dinilai bahwa ini yang menjadi pemimpin dari perusahaan dari penggabungan itu? Apa kira-kira kriterianya sehingga ini yang layak sebagai pemimpin atau ini yang lebih layak untuk dapat fee yang lebih besar? Ya kan setara kayaknya ini ya perusahaan ceritanya. Artinya kan begini, mereka ingin memerger untuk menguasai suatu pangsa pasar itu kan. Artinya sama-sama punya kekuatan lah di sini. Tidak mungkin yang satu ingin bergabung dengan orang yang dimodali terus tidak kan Pak, punya sama-sama kekuatan. Nah, pembagian itu seperti apa? Artinya siapa yang akan menjadi kira-kira kriteria atau persyaratan seperti apa yang menjadi anak? Ya. Apa kira-kira perusahaan yang lebih spesifik ini yang bisa dijadikan gambaran secara umum untuk bisa ditangkap lebih sederhana? Adakah di bayangan Pak Sawal ini kira-kira perusahaan yang lebih spesifik mengenai terkait contoh dari materi ini melakukan pola ini? Yang kita kita tahu supaya kita lebih lebih dalam penggambarannya ya. Ya. Ah, ini Pak Sawal. Yang saya tanyakan tadi itu kan contoh perusahaan yang melakukan. Artinya begini, saya kembalikan keluar sedikit tetapi akan mengena ke sini. Jangan sampai materi ini karena ini materi sebenarnya ini luar biasa. Ini. Ada istilah-istilah ilmiah di sebagai judul dan kita dituntun untuk mencari tahu apa itu, apa istilah ilmiah ini, apa mendefinisikannya seperti apa, menyampaikannya seperti apa. Saya katakan kemarin bahwa sebenarnya kecerdasan itu juga diukur dari salah satunya yaitu mampu mendefinisikan atau memberikan contoh sederhana karena kenapa pada dasarnya di situ kan kerja dua kali otaknya di situ. Dia mampu memberikan secara sederhana penjelasan-penjelasan dan mampu dipahami dengan sederhana. Artinya contoh-contoh sederhana ini. Nah, yang saya tanyakan tadi itu adalah contohnya ini perusahaan yang melakukan itu. Jangan sampai kita contoh kita beralih ke mata kuliah sebelah ya, mata kuliah lainnya. Jangan sampai kita baru mendengar judulnya contoh metodologi itu kita sudah kayak waduh ini apa ini kayak apa sekali nih. Nah, artinya begini, apa yang membuat kita bingung di dalam selama proses perkuliahan itu? Memang kan dikatakan di dalam itu ada research gap, ada tesis untuk S2, ada teori gap. Tapi dikatakan bahwa hanya digambarkan bahwa research gap bagaimana mencari kesalahan atau bagaimana menantang itu penelitian-penelitian terdahulu. Ini tidak ada. Yang saya ingin kritisi di dalam situ kurangnya contoh yang lebih melekat. Kalau yang saya sarankan buku, baca itu bukunya Profesor Agustus Ferdinand itu karena di dalamnya penelitian terkait masalah contoh-contoh pemasaran dan contoh-contoh SDM keuangan apa di hasil penelitian diterangkan di dalamnya. Nah tadi kan saya kembalikan bahwa Pak Sawal menjelaskan ini karena membaca buku. Artinya hasil buku bukan bacaan buku cap itu keponakannya Pak Sawal atau siapa itu. Ya memang begitu seharusnya untuk menjelaskan karena katanya Pak Prof Amir Mahfud bahwa ketika kita membicarakan sesuatu di dalam konteks akademisi itu kan seharusnya kita harus mampu mampu mengatakan bahwa ini hasil dari yang dikatakan oleh si penemu semua. Karena kenapa? Karena bila yang apa yang kita katakan itu adalah kita sendiri yang mengucapkan, bisa jadi kita tidak dipercaya. Itu kan pertama. Nah, kemudian yang kedua apa itu? Katanya Plato juga kan saya kaitkan ini Pak supaya lebih mendasar ini apa yang kita sampaikan. Artinya mengungkapkan juga argumen atau pendapat itu berdasar karena kita kan dalam konteks akademis ini. Katanya Plato ini seperti apa? Bahwa pembelajaran tanpa pengetahuan tanpa pembelajaran itu sama dengan kosong. Nah, pembelajaran tanpa pemahaman dasar itu artinya berbahaya karena kita tidak memiliki landasan untuk akhirnya mempercaya ini yang saya kembalikan bahwa saya tadi tanyakan contoh perusahaan. Jangan sampai saya bertanya ini malah saya ingin mengaitkan contoh yang saya baca. Artinya yang keluar ini adalah hasil bacaan saya. Karena begini, kalau saya gabungkan dengan contoh yang saya dapat ini, misalkan perusahaan yang beroperasi di bidang penerbangan, itu kan contoh-contoh yang lebih spesifik ini kalau misalnya kita ambil ini penggabungannya, misalkan perusahaan di Amerika atau di Lion Air misalnya penggabungan akuisisi ini, bagaimana pesawat Garuda lah atau Lion mengakuisisi perusahaan misalkan berskala untuk menguasai di suatu peta wilayah itu misalkan di Asia
Misalkan di Asia itu kan ada kerja samanya dengan negara-negara lain itu tapi nanti akan ada pembagian di dalam ininya, pembagian view di dalam masing-masing perusahaan jasa penerbangan ini. Itu yang saya maksud tadi karena kan pesawat berangkat dari definisi bahwa hasil buku, makanya saya ingin kaji juga seperti apa sih yang dibaca itu buku ini. Terima kasih Pak Sol. Oh ya, begini ya, terima kasih banyak yang dijelaskan yang dijelaskan oleh Pak Sawal ini. Saya menangkap ini langsung berkata-perkata saja terkait masalah definisi itu, ya itulah kelebihan dari era zaman sekarang ya Pak ya. Artinya informasi sebetulnya sudah ada di genggaman kita itu, di tangan kita di Android itu. Nah yang disampaikan oleh Pak Saul tadi itu masalah definisi itu, ya seperti itu bila kita mencari di Google itu definisi-definisi terkait masalah akuisisi, merger, konsolidasi itu kan begitu ya, pembahasan definisinya. Oke, tapi tidak jadi masalah itu. Kemudian akuisisinya seperti apa bahwa ya ya. Kemudian akuisisi artinya begini, ya kan dari mana juga sumbernya kan mungkin berasal dari Google juga ya dari makalah ini. Artinya begini, tapi itu bukan jadi persoalan karena itu kan menjadi tambahan baru bagi kita itu, tambahan pengetahuan baru. Ya. Nah kemudian akuisisinya seperti apa dikatakan apa siap mengapa harus melakukan akuisisi dan mengapa mereka ingin mau itu kan akuisisi ya sudah dijelaskan juga tadi, oke sudah paham. Yang saya ingin tadi Pak, pertama kan yang belum terjawab itu masalah contoh ini supaya bisa kita lebih sederhana ini. Karena contoh kayak mata kuliah metodologi penelitian, mengapa saya agak sulit untuk mencerna itu penjelasannya di dalam karena kurangnya contoh. Nah padahal kalau saya membaca itu bukunya Prof. Agusti Ferdinand itu terkait masalah metodologi penelitian, begitu banyak contoh di dalam yang diberikan kita itu ini apa terkait masalah bagaimana itu research gap, bagaimana itu teori gap. Ya, ya kenapa Bu? Ya, artinya pasal ini menjelaskan tanpa ini, jangan sampai penjelasannya kita tangkap bahwa semanis atau sesulit ini dengan metodologi, tapi tidak kita bisa simpulkan karena kurangnya ini. Tidak ada contohnya tadi sini. Artinya persaingannya itu kan akuisisi itu antara beberapa perusahaan itu yang ingin mencoba bergabung. Nah, dalam artian bahwa kalau kita berbicara masalah kompetensi ini, itu kan ada kompetensi internal ya seperti yang tadi, kompetensi internal dan eksternal. Seperti apa juga bagaimana wirausahaan itu membawa itu kompetensi wirausahaannya itu, kompetensi sosialnya, itu kan kompetensi inti semua itu. Nah, bila artinya bahwa mereka itu skalanya ingin melakukan persaingan sebetulnya di situ. Bagaimana memenangkan pasar. Nah, yang pertanyaan saya ini, apakah Bapak sepakat ini kalau misalkan dikatakan bahwa merger dan akuisisi dan konsolidasi ini akan eh, bersinggungan dengan konsekuensi persaingan itu? Bagaimana? Artinya begini, itu kan tetap bahwa kita harus memiliki kompetensi inti. Nah, yang saya tadi tanyakan itu ada kompetensi internal, dengan seperti contoh-contoh yang disampaikan di ini apa yang saya katakan ini itu bersumber dari buku. Itu kan disampaikan terus habis itu bagaimana itu memegang kompetensi inti. Nah, saya juga Pak, itu yang bukunya Mutacat Kuncoro juga itu membahas masalah kata-kata kompetensi ini, bagaimana kita mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh seseorang atau langka itu yang dipertahankan tidak mudah ditiru, itu kan kompetensi inti semua itu. Tujuannya apa? Untuk persaingan menguasai pangsa pasar. Nah, ketika saya kaitkan masalah persaingan dan merger ini dan akuisisi dan bisa mungkin bisa ditangkap ini Pak yang sedikit ini karena ini sudah mencapai kesimpulannya yang dari saya tanyakan. Artinya kesimpulan yang saya paparkan tadi bahwa terkait masalah kompetensi inti yang saya angkat tadi itu kan tujuannya bahwa melangkah kepada persaingan dan ingin menguasai pangsa pasar itu. Nah, bila saya kaitkan dengan masalah akuisisi, merger, konsolidasi, apakah akan bersinggungan dengan pola itu atau seperti apa? Karena kan ceritanya ini beberapa gabungan perusahaan yang ingin menggabung. Kenapa tidak? Apakah mereka bertentangan dengan persaingan atau seperti apa ini? Nah, sedangkan kan kita pahami tadi, makanya saya jelaskan secara perlahan itu masalah konsep persaingan dan kompetensi inti ini. Apakah bertentangan dengan ini? Atau seperti apa? Terima kasih, Pak.
Kenapa saya yang, iya kita yang moderator kayaknya, Bu. Kenapa saya yang di tempat di sini? Agak berbalik kayaknya ini. Istilahnya kita bahas masalah latar belakang ini kayak, ya silakan Bu, asal jangan tidur untuk mendengarkan. Oh, oh iya, iya. Silakan Bu Sering mendengarkan. Atau saya lanjut dulu dengan Ibu, sebentar kita lagi yang lanjut. Boleh atau mau Ibu Sering langsung tambahkan? Oh, oke. Ya. Oh iya, saya lanjut dulu ya sama Ibu ya. Nanti kita cerita lagi di sebelah. Artinya begini ya Bu, terkait yang disampaikan oleh Bu Umi. Artinya itu kan berbicara masalah konsep sebenarnya ini, mungkin ketika saya ini berbicara masalah posisi sebenarnya yang membatasi. Karena kalau dikatakan bahwa saya ingin menambahkan atau berbicara masalah konsep terkait masalah akuisisi atau merger ini, mungkin juga saya tidak akan, istilahnya ada juga lah konsep yang saya pahami dan saya tidak akan diam. Cuma saya sadar bahwa posisi saya jangan sampai kayak tadi bahwa Ibu Umu yang posisinya di sini adalah moderator malah minta izin ke saya apakah boleh bertanya. Dan itu sama juga dengan posisi saya sekarang. Posisi saya sekarang artinya sebagai penanya di kelompoknya Ibu Umu ini, kelompok keempat. Makanya saya tidak mau, saya cuma ingin menggali lagi atau memperdalam lagi hasil konsep yang saya pahami tentang merger ini. Kalau dikatakan pasti tidak paham, enggak, saya juga bisa bicara kalau masalah konsep ini. Cuma saya posisi saya adalah penanya di sini. Nah, yang dikatakan tadi Bu Umi ini artinya ada kan masalah dibilang level yang dikatakan Ibu, ketika levelnya sudah baik itu tidak mau diakuisisi ya. Itu tadi yang disampaikan oleh Ibu tidak mau karena itu berbicara masalah aspek keuangannya. Apakah keuangannya tidak mumpuni untuk bersaing, maka dia itu ingin mau menggabungkan. Kemudian dilihat juga dari sisi keahlian SDM-nya, misalkan yang satunya minim dan yang lebihnya lebih berkualitas yang istilahnya lebih jauh mumpuni ketimbang perusahaan ini. Itu mau juga melakukan itu kan salah satu yang dilihat untuk mau melakukan ekspansi daripada akuisisi ini. Contoh yang disampaikan tadi bahwa 100 miliar adalah teknologi dalam perusahaan saya, itu yang luar biasa ya penjelasan dari contohnya. Seperti ini yang saya maksudkan. Tapi yang saya ingin kembangkan pertanyaannya di sini, nah ketika itu ternyata penggabungan adalah kerjasama, bagaimana Ibu Umu ini melihat dari sisi persaingannya? Nah, kan nyata bahwa di dalam konsep perusahaan itu, tuh kewirausahaan atau usaha atau perusahaan itu pasti kan melihat dari sisi persaingan. Bagaimana itu persaingannya bila Ibu mengkaitkan dengan yang melakukan merger dengan akuisisi dengan persaingan ini? Oh, begini Bu, itu kan tadi sudah saya jelaskan juga masalah terkait masalah yang dimiliki perusahaan itu adalah kompetensi inti. Ada beberapa macam itu tadi. Kompetensi inti ini, kompetensi kewirausahaan, kompetensi internal, kompetensi sosial. Itu kan harus dimiliki juga. Istilahnya namanya kita berusaha itu entrepreneurship adalah konsep besarnya itu adalah perjuangan yang harus kita miliki. Nah, yang saya tanyakan tadi bahwa yang kalau saya tangkap dari penjelasannya Bu ini artinya tidak ada pembahasan-pembahasan yang menyinggung masalah persaingan. Walaupun ada sih, ya betul yang disampaikan bahwa penggabungan baik merger maupun akuisisi, walaupun akuisisi ada pembedanya di situ bahwa ada pemilihan saham di dalamnya, dan merger ada penyatuan dari ini. Tapi yang namanya usaha itu kan pasti ada konsep-konsep persaingan. Seperti apa arah mereka untuk melakukan persaingan? Kenapa melakukan akuisisi ini? Itu yang saya tidak tangkap dari penjelasan ini. Yang saya tangkap dari penjelasan Ibu Umi seolah-olah bahwa mari sama-sama merangkul. Mari. Nah terus kenapa tidak ada? Padahal tujuannya ini kan pasti untuk menguasai pangsa pasar. Sebenarnya mengapa melakukan akuisisi? Itu yang saya tidak tangkap. Menarik, luar biasa nih penjelasannya Bu ini, sampai detail sekali malah contohnya. Malah saya langsung dijadikan objek sebagai pemilik saham atau pemilik perusahaan. Luar biasa, tapi mungkin sedikit lagi Bu, yang saya ingin kembangkan di dalam. Saya juga bisa, artinya wajar kan saya sebagai penanya di sini. Karena kan ada beberapa tipe macam penanya itu. Kadangkala juga kita bahwa ingin mengulas-ulas apa yang kita ketahui, tapi ingin mengulas-ulas lebih lagi, dan itu ya tujuan saya itu. Mau mencari dulu isinya dari makalah ini yang bisa dikatakan notabene-nya bahwa ibu-ibu, ibu saya, tempat menguasai bidang ini karena kebetulan diamanahkan untuk memegang tema ini di dalam kelompok keempat. Itu yang ingin saya gali tujuan ini. Bisa ditangkap itu, Bu? Ya. Ya. Ya, terima kasih banyak Bu Mu dengan Bu Sherin, luar biasa.
yang kalau misalkan saya tadi ditanya Bung persaingan apa yang saya maksud apakah global? Ya itu memang global. Karena kalau walaupun kita melakukan akuisisi, tujuan utamanya kan untuk menguasai pangsa pasar. Mesti menuju walaupun secara nasional ke internasional. Tapi untuk dari saya sudah cukup. Saya sudah terima kasih tambahannya ini, tambahan wawasan yang kita dapat lagi dari para kelompok empat ini luar biasa ini. Eh, yang mungkin yang saya ini tambahkan ini untuk lebih luas lagi. Sayang kita ini di dalam kelas kalau kita tidak menggali-gali Pak Eki ini. Pak Eki ini matang juga ini Pak Eki ini. Dia mampu kalau bisa kan dikatakan ya tipe-tipenya Pak Eki ini orator sebenarnya. Orator itu tidak sembarangan dia dikatakan orator. Orator itu mengapa dikatakan contoh misalkan public speaking. Itu public speaking kan saya tidak terlalu karena kenapa yang saya paham itu bahwa bagaimana menyampaikan pola penyampaian itu dengan tulus dan jujur dan istilahnya memiliki wawasan yang luas di meski di skala materi-materi lain. Itulah salah satu kriteria dari orator itu. Jadi saya tidak terlalu dalam itu masalah keindahannya berbicara. Itu ya, kejujuran dan konsep dan isinya di dalam itu. Pak Eki di sini sayang sekali kalau kita tidak gali Pak Eki karena Pak Eki satu-satunya yang di kelas ini yang punya potensi itu. Mungkin bisa dikonfirmasi oleh Pak Eki ini. Terima kasih Ibu Mu. Terima kasih Prof. Pasal Bu Serin. Pak Eki mungkin yang mewakili bukan dia kelompok 2 kalau tidak salah itu Pak. Oh iya, sorry. Iya guys. Asalkan bukan penyebabnya karena perselingkuhan. Oh, anu cuma ini apa yang disampaikan tadi Pak Alip Toa itu bahwa bagaimana kalau perpisahan dengan setelah merger ya ke perpisahan Bu ya konsekuensinya adalah rindu dan rindu itu bukanlah banyak kerinduan saat kami ingin hendak melupakan dan bukanlah banyak kerinduan saat kami hendak melupakan dan tidak ada keinginan melupakan saat kami dalam kerinduan ya itulah benangnya titik benang merahnya rindu rindu dengan kerinduan iya 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 Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Dari saya wakili ini Pak Eki karena Pak Eki kan ini ada keunsuran kesamaan nama di sini. Nah ini kan saya langsung wakili Pak karena ini sudah mau akhir semester 2 dan mau kita memilih konsentrasi dia akan ada perpisahan itu nanti. Nah itu yang seperti yang saya katakan tadi makanya itu yang saya katakan tadi itu sama Prof itu bahwa bukanlah banyak kerinduan saat kami hendak melupakan dan tidak terbilang keinginan melupakan saat kami dalam rindu hingga rindu dan melupakan jaraknya setipis benang saja. Jangan sampai itu yang terjadi Peki, makanya ya saya teruskan saja. Ah, ini apa? Ya makasih ya. Sudah ada ini panggilan Tuhan ini sudah lewat. Happy jamaah, ya itu gitu Pak Ridwan mantap. Happy salat, ya. Happy salat. Ah, begini Pak, ya nama itu tanpa diduga. Artinya seperti apa itu jodoh Pak? Jodoh itu seperti bintang itu di langit itu. Ketika kita pertemuannya tidak diduga-duga. Dia seolah-olah melihat menatap saya dengan serius dan saya seolah-olah menatapnya bahwa dia itu satu tujuan walaupun berjuta bintang dan bermiliaran manusia. Nah kesamaan ini itu adalah salah satu bentuk kebetulan itu Pak. Seperti itu mungkin ya jodoh ya. Baik dan baik ini ya teman. Ya. Ya jadi oke ya mari kita sholat bersama saya ya. Oke baru nanti kita doakan semoga dipermudah. Oke siap. Terima kasih.